beberapa hari yang lalu gue dapat kerjaan buat motret konsep yang cukup seksi dan terbuka. Dan bisa dibilang buat memotret dengan genre ini, itu gue udah cukup terbiasa lah dengan keinginan klien yang bermacam-macam. Ada yang sekedar pengen tampil seksi sesuai dengan persona yang mereka bentuk di publik. Ada juga yang untuk diperjualbelikan, misalnya untuk digital download, bikin photobook, menghasilkan cuan. Ada juga yang buat dokumentasi pribadi aja ketika ya mungkin mereka masih ada dalam kondisi yang prima badannya, terus lagi bagus-bagusnya juga, dan mungkin mereka juga tahu suatu saat mereka akan menua dan badannya juga udah nggak sebagus yang mereka miliki saat itu. Ada juga yang memang mereka mencintai seninya dan ingin mengaktualisasi diri melalui fotografi. Ada juga yang untuk daftar kerja misalkan di tempat-tempat hiburan tertentu yang membutuhkan foto profil yang menjual. Dan mungkin masih banyak sekali kepentingan pribadi seperti menyenangkan diri sendiri ya mungkin tidak untuk publish dimanapun, itu seperti foto boudoir gitu kan. Dan ya banyak sekali lah motif-motif orang untuk memotret seksi tersebut, baik pria maupun wanita. Terus di foto session kali ini mungkin gua agak blur videonya, tapi model yang gua foto ini bisa dibilang mungkin dia baru pertama kali melakukan foto session dengan konsep yang seksi. Dan briefnya juga baru dia kasih nih di hari H, di saat itu di lokasi. Dan itu kepala gue langsung berputar keras karena gue baru dapat konsepnya dan tujuan fotonya di lokasi. Dan gue cukup mendapatkan pressure dalam bentuk kayak gimana nih cara gue berkomunikasi dan menyampaikan pose-pose yang cukup menantang kepada orang biasa yang ya sebenarnya dia bukan model. Kalau model kan gampang kayak gitu. Nah itu nanti gue harus bikin style yang gimana, terus angle yang gimana. Itu semua tuh kayak semua pikiran itu berkecamuk di dalam otak gue, sehingga mungkin kalau banyak orang bilang lu enak ya foto-foto seksi gitu, tapi enggak guys, enggak, karena gue juga dibayar dan gue stres juga memikirkan foto tersebut gimana klien senang, gue juga bisa motret dengan nyaman, dan masih banyak lagi pikiran-pikiran lainnya. Nah beberapa pertanyaan itu tuh terlintas di pikiran gue sampai di hari H tersebut. Itu kan gue di brief kalau foto tersebut diperuntukkan buat masuk ke dunia industri hiburan yang marketnya bisa dibilang ya lebih dari 95% pasti cowok lah. Tapi ya ini juga bukan pertama kali gue memotret dengan konsep seksi yang tujuannya juga untuk mendapatkan pekerjaan di dunia hiburan. Dulu gue juga pernah. Nah saat ini kalau gue review lagi nih, gue membandingkan antara foto yang dulu dan sekarang. Kalau foto yang beberapa tahun lalu itu bisa dibilang mungkin bukannya jelek, tapi agak kurang sesuai peruntukannya kalau gue review foto gue sendiri. Nah waktu itu gue itu membuat foto terlalu gelap, bisa dibilang kayak main lighting, shadow, tone foto, terus teknik siluet dan lain-lain yang technical banget lah, yang mungkin agak kurang pas kalau tujuannya itu untuk mereka menjual diri seperti itu. Nah gimana nih menurut kalian? Mungkin kalau foto gua yang main technical tadi itu dipajang di galeri seni atau ada beberapa website tertentu yang mungkin peruntukannya juga pas, itu gue yakin bisa sih mendapatkan apresiasi. Tapi karena menurut gue salah nih bikin tujuan foto. Foto tersebut menyenangkan gue, tapi tidak menyenangkan klien tersebut. Jadi kayak gue gagal gitu loh. Menurut gue sendiri sih seperti itu. Meskipun pada saat itu kliennya juga ya oke lah seperti itu. Nah belajar dari pengalaman tersebut, nah kali ini itu gue lebih santai nih, nggak terlalu pressure banget. Dan gue lebih membuat foto yang nggak terlalu teknikal secara fotografi, lebih bermain-main fun aja gitu. Meskipun pada saat itu gue kan udah banyak bawa peralatan lighting dan untuk segi angle dan komposisi gue udah kumpulin yang estetik banget. Tapi ya pada akhirnya gue memfilter lagi dan pendekatan-pendekatan gue pada akhirnya itu lebih menekankan konsep from my POV aja gitu. Yang gue harap lebih sesuai dengan tujuan photoshoot ini, yaitu ya peruntukannya untuk di dunia hiburan tersebut yang marketnya nanti 95% lebih kan cowok yang lihat. Nah jadi apa pembelajaran yang bisa diambil? Membuat foto itu nggak bisa egois dan sesuai dengan apa yang kita mau sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan masing-masing pihak yang membutuhkan foto tersebut.
Dan beda klien itu pasti memiliki kepentingan yang berbeda dan penanganannya juga berbeda meskipun genre yang difoto sama. Dan itulah the beauty of photography. Dan sebenarnya juga ilmu ini bisa diperlakukan di beberapa genre, nggak cuma buat portrait, untuk liputan event, liputan wedding, foto komersil, high-end fashion atau fashion retail, dan masih banyak lagi. Dan komunikasi itu adalah kuncinya. Kita sebagai fotografer komersial, gua sebagai fotografer komersil itu memiliki tugas untuk bisa mewujudkan keinginan klien tersebut. Tentunya dengan style yang gua miliki juga, itu bisa menjadi pembeda, harapannya sih seperti itu. Tapi gua juga harus mengakomodasi keinginan klien juga di waktu yang bersamaan. Ya itu kan challenge gitu. Dan saran buat kalian juga yang fotografer dan juga model yang mau difoto, mungkin kalian juga harus banyak-banyakin referensi, dan jam terbang buat fotografer itu adalah pembelajaran yang terbaik. Selamat berkarya dan belajarlah seumur hidup, termasuk gua juga harus belajar terus fotografi seumur hidup. Dan buat kalian yang mau belajar fotografi bareng gua, jangan lupa follow dan bagiin video ini ke dunia supaya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Terima kasih, kita ketemu di video-video berikutnya. Bye.